Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya yang jauh. Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit sulit dilalui. Dan ikhlaskanlah beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya agar tidak terlalu terpukau pada kehidupan dunia. Karena semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin banyak pula beban yang akan kita tanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisap segala apa yang kita miliki. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khairaz zadi wal libas wa amarna an tazawwada biha liyawmil hisab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu rabbun nas وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الموصوف بأكمل صفات الأشخاص. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني ونفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keteguhan keimanan kita dan keislaman kita sehingga kita menjadi seorang muslim yang muttaqin. Salawat beserta salam semoga dilimpah ruahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, hatta kepada kita selaku umatnya yang selalu berusaha melaksanakan sunnah-sunnahnya dan mengikuti jejak langkahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Terlebih dahulu khatib berwasiat wabil khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah merwasiatkan kepada salah satu sahabatnya, yakni sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, yang termaktub di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang berbunyi: Ya Aba Dzar,
jaddidis safinata fa innal bahra 'amiq wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'id wa khaffifil himla fa innal 'uqubata ka'ud wa akhlisil 'amala fa innan naqada basir. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena laut itu dalam. Ambillah bekal yang cukup karena perjalanannya yang jauh. Ringankan beban bawaanmu karena lereng bukit sulit dilalui. Dan ikhlaskanlah beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari tentunya ini pun pesan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menurut penulis kitab Nasaihul Ibad bahwa perintah untuk memperbaharui perahu yakni berarti menata niat. Niat merupakan hal yang pokok di dalam setiap perbuatan. Sebelum seseorang hendak berlayar, ia harus memastikan kapal tersebut dalam kondisi siap dan aman. Memeriksa mesinnya, mempertimbangkan cuaca dan lain-lain. Begitu pula dengan hubungan niat dan amal perbuatan. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu hendaklah menertibkan rencana dan tujuan yang bagus. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, selain memantapkan langkah, niat juga membantu seseorang untuk fokus pada arah yang digariskan, yakni untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pekerjaan atau amal perbuatan wajib dalam setiap amalnya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya tusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya sahnya sebuah amal perbuatan itu tergantung apa yang diniatkannya. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia ingin dapatkan atau perempuan yang ingin dia nikahinya, maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang karena ia berhijrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, niat adalah pekerjaan hati. Di dalam ilmu fikih menjadikan bagian daripada rukun qalbi atau rukun hati. Karena itu ia bersifat tersembunyi. Tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dirinya. Bibir bisa saja mengucapkan A, tapi siapa tahu hati berkehendak yang lain. Itulah sebabnya ibadah sebagus apapun apabila tidak disertai dengan niat yang baik, maka akan menjadi sia-sia belaka. Tetapi perbuatan yang sekaligus terlihat remeh atau biasa saja, dengan niat yang tertata dan baik, maka perbuatan tersebut bisa menjadi perbuatan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu kitab Ta'limul Muta'allim ada ungkapan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali perbuatan yang tampak seperti perbuatan dunia, akan tetapi dia menjadi perbuatan akhirat. Karena apa? Karena bagusnya niat.
Dan tidak sedikit sekali perbuatan yang nampak seperti perbuatan akhirah, akan tetapi menjadi perbuatan dunia karena buruknya niat. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang disampaikan kepada Abu Dzar dan tentunya kepada kita semuanya tentang usaha untuk mempersiapkan perbekalan yang sempurna, karena kita akan mengarungi perjalanan yang sangat jauh. Syekh Nawawi Al-Bantani yang dimaksud di sini adalah mengatakan adalah perjalanan akhirat. Perjalanan akhirat yang penuh dengan jerih payah tentunya, melebihi perjalanan dunia yang fana ini. Karena perjalanan tersebut adalah perjalanan akhirat, maka bekalnya pun bukan kekayaan duniawi. Kita pergi ke akhirat hanya membawa amal saleh, hanya membawa amal kebaikan. Selebihnya baik tempat tinggal, kendaraan, popularitas, keluarga dan lain sebagainya akan ditinggalkan begitu saja. Di akhiratlah berlangsung hari pembalasan atas segenap perilaku kita selama di dunia. Bagi yang tak cukup bekal, mereka pun akan menyesal. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam surah Al-Fajr ayat 24 yang merekam penyesalan sebagian orang. Ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh. Hadirin sedang dimatrahimakumullah. Cakupan amal saleh tentunya sangat luas. Tidak terbatas dengan ibadah ritual salat saja, atau puasa saja, atau wirid saja dan lain sebagainya. Amal soleh juga bisa berbentuk bantuan pendidikan terhadap orang-orang yang tidak mampu, atau membangun sarana pendidikan, atau membangun perpustakaan untuk masjid, atau membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan amal soleh. Tentunya semua ini hanya bernilai jika niat yang terbesit sesuai dengan koridornya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana pesan Rasulullah di awal tadi, nasihat ini berjalin dengan pesan metaforis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya, yaitu perintah untuk meringankan beban bawaan karena terjal dan berlikunya lereng gunung yang dilintasi. Perjalanan yang jauh dengan tingkat kesulitan yang tinggi menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaannya saat dia bepergian. Ini merupakan kiasan dari anjuran untuk tak terlalu meninggalkan beban duniawi yang bakal menghambat perjalanan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong umatnya agar tidak terlalu terpukau pada kehidupan dunia, karena semakin banyak dunia yang kita miliki, semakin banyak pula beban yang akan kita tanggung. Karena negeri akhirat adalah tempat menghisap segala apa yang kita miliki, termasuk hal-hal yang bersangkut paut dengan hak sesama, hakul adami, sesama manusia. Salah satu contohnya baik itu yang berkaitan dengan hutang piutang atau kesalahan yang belum termaafkan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, pesan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar adalah murnikanlah untuk berbuat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belajar fikih, ikhlas memang tidak menjadi salah satu rukun yang mesti dilakukan, tetapi ikhlas adalah ruh yang menentukan apakah suatu amal perbuatan itu menjadi bernilai atau berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati min dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمختلفة والسيود من بلدنا هذا خاصة، ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.